Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'ala mahajjatin bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Tidak lupa kita berusaha untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang saat ini harus selalu kita ingat dan selalu kita syukuri, di antaranya adalah nikmat dipanjangkannya usia kita hingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Maka hendaknya kita berusaha untuk memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaiknya. Kita isi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti yang mungkin sudah sering kita dengarkan, bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak keistimewaan. Orang-orang yang mengetahui tentang keistimewaan bulan Ramadan, maka dia akan memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaiknya. Dan bahkan dia akan mempersiapkan ibadah di bulan Ramadan itu jauh-jauh hari. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil 'Ami Minal Wadhaif. Beliau mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyubalighahum Ramadan. Jadi para ulama atau para salafus salih, mereka dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar Allah menyampaikan mereka ke bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa 6 bulan setelahnya, an yataqabbala minhum, agar Allah menerima ibadah mereka di bulan tersebut. Nah, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah menunjukkan bahwasannya para salafun saleh mereka sudah mempersiapkan diri mereka jauh-jauh hari. Bahkan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, minta kepada Allah agar mereka disampaikan ke bulan Ramadan. Ini kenapa mereka berbuat seperti itu? Kenapa kok berdoanya itu jauh-jauh hari gitu? 6 bulan sebelumnya udah kepikiran, ya Allah sampaikan saya ke bulan Ramadan. Nah, kira-kira apa itu? Karena mereka mengetahui keutamaan dan kedahsyatan bulan Ramadan. Beda dengan orang yang nggak tahu. Orang yang tidak mengetahui keutamaan bulan Ramadan, kedahsyatan bulan Ramadan, ya biasa-biasa aja. Ya. Tidak menaruh perhatian lebih terhadap bulan Ramadan. Bahkan na'udzubillah mungkin
ketika Ramadan sudah akan tiba, justru dia malah gelisah. Wah, udah nggak bisa ngopi lagi pagi-pagi gitu, ya kan? Udah nggak bisa sarapan apa? Sini sarapannya biasanya apa? Macam-macam, nasi uduk ya, atau lontong sayur dan seterusnya. Kemudian wah nanti kalau kerja jadi haus nggak bisa minum dan seterusnya. Ya na'udzubillah, kalau tidak mengetahui keutamaannya malah akan seperti itu. Nah, makanya ya para ulama, para salafun saleh zaman dahulu sikap mereka masya Allah ketika tiba bulan Ramadan. Kemudian ada juga salah seorang alim yang bernama Amr ibnul Qais. Beliau kalau sudah masuk bulan Sya'ban, ya ini belum masuk Ramadan, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya. Ya, beliau menutup tokonya, berhenti dari aktivitas apa? Duniawi. Ya. Kemudian fokus apa? Membaca Al-Qur'an. Fokus membaca Al-Qur'an. Ya, sampai nanti dia masuk bulan Ramadan, udah fokus beribadah di situ. Ya, jadi aktivitas beliau ya dalam mencari ma'isyah itu diberhentikan. Ya, fokus apa? Ibadah. Kok bisa seperti itu? Bisa, mungkin beliau sudah mempersiapkan apa? Dari bulan-bulan sebelumnya ya untuk apa? Penghidupan di bulan Sya'ban dan juga Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para ulama ya zaman dahulu mereka mengetahui secara pasti bagaimana kedudukan dan kedahsyatan bulan Ramadan, sehingga mereka di dalam menyambut bulan Ramadan itu luar biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu hadis yang cukup menakjubkan. Ya, dan satu hadis ini masya Allah ya, saya jadikan ya selalu saya ingat. Ya, kemudian itu saya jadikan pelecut semangat ya untuk beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan ini. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dan hadis ini sahih, dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Al-Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah itu salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Thalhah bin Ubaidillah menceritakan bahwasannya pernah ada 2 orang laki-laki dari suku Bali. Suku Bali ini adalah bagian dari suku Qudaa'ah. Datang kepada Nabi SAW menyatakan keislaman mereka. Ya, jadi 2 orang laki-laki datang kepada Nabi untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian yang salah satunya setelah masuk Islam itu beramal dengan sungguh-sungguh. Ya, giat sekali beramal. Sampai suatu ketika dia ikut dalam satu peperangan, kemudian terbunuh. Ya, mati di jalan Allah sebagai syahid. Adapun yang satunya masih diberikan umur, masih hidup 1 tahun setelah meninggalnya orang pertama ini. Ya, jadi yang kedua itu masih hidup 1 tahun lagi setelah meninggalnya orang pertama. Kemudian setelah itu mati. Ya, matinya di atas tempat tidur. Nah, suatu malam Thalhah bin Ubaidillah bermimpi bertemu dengan 2 orang ini sedang berada di depan pintu surga. Ya, sedang di depan pintu surga. Kemudian keluar ya seorang dari dalam surga, kemudian mempersilahkan masuk ke dalam surga yang terakhir mati, yaitu orang yang kedua. Ya, yang kedua ini dipersilahkan masuk terlebih dahulu. Selang beberapa waktu, kemudian keluar lagi seorang dari dalam surga, baru mempersilahkan orang yang pertama mati tadi untuk masuk ke dalam surga. Kemudian ada yang mengatakan kepada Thalhah bin Ubaidillah, kembalilah, belum waktunya kamu masuk ke dalam surga. Nah, itu mimpinya Thalhah bin Ubaidillah. Maka kemudian
Tolha merasa takjub, merasa heran dengan mimpinya tersebut. Heran. Herannya kenapa? Orang yang mati syahid itu yang diketahui oleh para sahabat mendapatkan derajat yang tinggi. Mulia sekali orang mati syahid itu. Tapi kenapa dalam mimpi ini Tolha melihat pemandangan yang aneh? Orang yang mati syahid justru masuk surganya kok terakhir. Nah, itu yang membuat aneh oleh Tolha bin Ubaidillah. Kemudian keesokan harinya, mimpi tersebut diceritakan kepada para sahabat yang lain. Maka para sahabat yang mendengar mimpinya Tolha bin Ubaidillah juga merasa heran. Kok bisa seperti itu? Sampai pada akhirnya mimpi Tolha ini terdengar oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang kalian herankan dari peristiwa tersebut? Maka salah seorang dari mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya hada asy-syahid. Wahai Rasulullah, ini yang mati syahid. Kenapa masuk surganya kok terakhir? Ya, masuk surga setelah orang yang pertama dari dua orang tadi. Maka kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya, ya, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah orang kedua ini, ya, dia masih hidup 1 tahun setelah meninggalnya orang yang pertama? Para sahabat mengatakan bala, iya. Kemudian Rasulullah kembali mengatakan, wa adraka ramadhana fasawmahu. Dan dia juga dalam 1 tahun itu telah berjumpa dengan Ramadan, kemudian dia berpuasa di dalamnya. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sanah. Dan dia juga sudah sujud sekian dan sekian kali dalam sholatnya dalam 1 tahun. Para sahabat kembali mengatakan, iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Ya, maka jarak surga antara kedua orang ini jaraknya lebih jauh daripada jarak antara langit dengan bumi. Masya Allah. Lebih tinggi yang mana? Yang kedua, yang masih hidup 1 tahun setelah meninggalnya orang pertama ini, dan masa keislamannya itu sempat berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, kalau yang pertama tadi masa keislamannya dia belum berjumpa dengan bulan Ramadan, langsung ikut jihad, mati. Nah, yang kedua masih hidup 1 tahun berjumpa dengan bulan Ramadan, puasa di dalamnya, kemudian sholat di dalam bulan Ramadan. Ternyata itu bisa menjadikan derajat orang yang kedua tadi lebih tinggi, bahkan jaraknya lebih jauh daripada langit dan bumi daripada orang yang pertama. Masya Allah, ini luar biasa hadis ini. Menunjukkan kalau kita memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, kita manfaatkan waktu dengan sebaiknya. Kita berpuasa dengan puasa yang terbaik, menghindari hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan melenyapkan pahala puasa kita. Kemudian kita sholat di bulan Ramadan dengan sebaiknya. Sholat yang wajib, sholat sunnah rawatib, kemudian sholat tarawih, kita laksanakan dengan sebaiknya. Maka itu bisa mengangkat derajat kita dengan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu hadis yang menunjukkan ya kedahsyatan dan juga keistimewaan bulan Ramadan. Nah, maka ini kembali ya saya mengingatkan terutama untuk saya pribadi dan juga untuk para jamaah sekalian, ya, bahwasannya kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini sangat mahal sekali. Ya, sangat mahal, sangat istimewa. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, ya, kita isi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat atau bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Agar apa? Agar kita keluar dari bulan Ramadan itu dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terlepas dari doanya malaikat Jibril. Ya. Karena malaikat Jibril pernah berdoa seperti dalam riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqa al-minbar. Suatu ketika Rasulullah pernah naik ke mimbar. Kemudian beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali.
Kemudian dikatakan kepada beliau, ya, ma kunta tasna'u hadza, wahai Rasulullah, engkau tidak biasa melakukan yang seperti ini. Ya, ada apa? Kemudian Nabi menjelaskan, ya, qala li Jibril, Jibril tadi berkata kepadaku, raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yukfar lahu. Celaka seorang hamba yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian dia tidak diampuni di bulan tersebut. Faqultu amin, maka aku pun mengucapkan amin. Nah, menunjukkan bahwasannya seorang hamba ketika berjumpa dengan bulan Ramadan kemudian tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk bertaubat, ya, untuk beramal soleh sehingga dosa-dosa diampuni oleh Allah. Nah, tidak digunakan untuk itu, maka dia orang yang celaka. Bayangkan sampai malaikat Jibril aja mendoakan gitu. Mendoakan apa? Celaka. Menunjukkan bahwasannya orang yang sampai tidak diampuni di bulan Ramadan itu kebangetan sekali. Kalau bahasa kita mungkin ente ngapain aja gitu. Kok bisa sampai gak diampuni gitu. Ya kan? Kok sampai begitu itu. Jadi kebangetan sekali orang yang masuk bulan Ramadan kemudian gak diampuni itu. Makanya sampai didoakan celaka oleh malaikat Jibril. Yang mendoakan malaikat Jibril, yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Mustajab enggak itu doanya? Mustajab sekali. Ya. Yang doa malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah. Masya Allah. Ya, berarti benar-benar akan celaka orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara hadis yang menyebutkan ya tentang keistimewaan ya dan juga kedahsyatan bulan Ramadan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Ya, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Nah, setelah itu Rasulullah akan menyebutkan keistimewaan bulan Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Keistimewaan yang pertama yang beliau sebutkan adalah Syahrun Mubarak. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi. Berkah, kalau kita temukan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, itu memiliki makna langgengnya suatu kebaikan dan bertambahnya suatu kebaikan. Ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan berkah, ini yang pertama yang disebutkan keutamaannya oleh Nabi. Nah, berkah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu maknanya itu langgengnya suatu kebaikan dan bertambahnya suatu kebaikan. Langgeng dan juga bahkan bertambah. Nah, ini yang pertama. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Semuanya, ya waktunya semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari awal malam yang pertama itu, kemarin hari apa itu? Kamis ya? Rabu apa Kamis? Rabu Maghrib itu kan. Nah, Rabu Maghrib ya, itu awal masuk bulan Ramadan. Nah, mulai dari itu, mulai dikumandangnya adzan, nah, itu sampai nanti akhir Ramadan. Ya, di malam 1 Syawal itu. Itu waktu diberkahi, bahkan sampai saat ini. Ya, sekarang kita ini berada di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah tadi maknanya apa? Langgengnya suatu kebaikan dan bertambahnya suatu kebaikan. Artinya kalau kita menggunakan waktu yang berkah ini untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan amal soleh kita, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Makanya kita sering mendengarkan para asatidzah, para ulama, bahwasanya di bulan Ramadan itu amal atau pahala seorang hamba itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara
Dalilnya adalah ini. Karena amal yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan itu, ya, dia dilakukan di bulan yang berkah, maka kebaikannya itu akan berlipat. Ya. Kalau mencari dalil yang menunjukkan amal soleh dilipat gandakan khusus di bulan Ramadan, kita tidak mendapatinya. Allahu a'lam ya, kalau saya pribadi saya mencari-cari belum ada. Jadi khusus di bulan Ramadan amal seorang hamba itu dilipat gandakan. Di luar bulan Ramadan tidak. Itu tidak ada. Ya, tidak ada. Yang ada adalah dalil ini dalam riwayat Imam Ahmad ini, bahwasanya bulan Ramadan itu bulan yang mubarak. Artinya apa? Waktunya diberkahi. Ketika seorang hamba melakukan amal soleh di waktu yang diberkahi, maka kebaikannya itu pahalanya berlipat. Nah itu. Kemudian keutamaan yang berikutnya yang disebutkan oleh Rasulullah, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan puasa atas kalian di dalamnya. Ya. Puasa itu adalah ibadah yang Allah cintai. Ya, puasa itu adalah ibadah yang Allah cintai. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepada dirinya langsung pembalasan pahala dari ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, kullu amali ibni Adam lahu. Ya, semua amalan anak Adam itu untuknya. Kemudian Nabi memberikan istisna, pengecualian, illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, puasa itu adalah milikku, untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, antum perhatikan, semua amal soleh itu yang membalas pahalanya siapa? Allah. Tapi kenapa di sini kok Allah mengkhususkan puasa daripada yang lain? Nah, kata para ulama, menunjukkan keistimewaan ibadah puasa. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencintai ibadah puasa. Sampai menyandarkan ibadah puasa itu pembalasannya hanya khusus ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu adalah milikku. Nah, menunjukkan bahwa ibadah puasa ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ibadah puasa ini Allah jadikan ada di bulan Ramadan. Ya, puasa yang wajib. Itu Allah jadikan ada di bulan Ramadan. Menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Allah menempatkan ya syariat ibadah puasa yang wajib ada di bulan Ramadan, bukan di bulan yang lainnya. Bukan di bulan Sya'ban, bukan di bulan Rajab, ya, bukan di bulan apalagi yang lainnya, Muharram dan seterusnya. Tapi ada di bulan Ramadan. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Ya, menunjukkan apa? Keistimewaan dan kedahsyatan bulan Ramadan. Iya. Kemudian keutamaan yang lainnya, Nabi kemudian melanjutkan masih di dalam riwayat Imam Ahmad tadi, tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga di bulan tersebut dibuka. Ya, pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Itu semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Ya. Seperti apa? Pintu Ar-Rayyan, ya, untuk orang-orang yang berpuasa Allah buka. Kemudian pintu sedekah juga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu yang lainnya. Ya, ada 8. Itu dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Itu semua kebaikan itu ada di bulan Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Ya, pintu neraka yang berjumlah 7 ini ditutup. Kemudian yang keempat, wa tughallu fihi syayatin. Keutamaan yang keempat, syaitan-syaitan dibelenggu.
Ya, syaitan-syaitan dibelenggu. Ini syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Ini biasanya kalau mendengarkan yang seperti ini biasanya ada yang itu batin itu. Ada yang batin, ada yang bertanya. Katanya syaitan di bulan Ramadan dibelenggu, tapi kok maksiat masih banyak banget. Ya, masih ada yang apa namanya, yang pelacur-pelacur itu masih ada gitu kan di bulan Ramadan. Nah, cuma saya waktu tahun kemarin kan pernah imam di Cikarang itu Masjid Al Jihad. Pas pulangnya itu kan malam itu jam 9 kadang lewat itu. Pinggir Kali Malang itu kan ada, iya kan? Itu saya padahal pakai jubah begini masih disuruh mampir gitu. Maksudnya di gini-gini loh. Ini wah nggak kelihatan jubahnya bagaimana ini. Nah, batin saya ini bulan Ramadan, pulang taraweh itu masih ada yang goda begitu, begini. Nah, itu kan kemaksiatan masih ada, ya. Dan maksiat itu datangnya dari syaitan kan begitu. Ini syaitan menjerumuskan manusia untuk berbuat maksiat. Nah, ini bagaimana memahami apa namanya hadis ini? Katanya di bulan Ramadan syaitan dibelenggu, tapi kok masih banyak. Di televisi juga masih banyak orang-orang yang mengumbar aurat, ya masih ada yang joget-joget, ada yang katanya begitu, ya benar nggak? Ya, yang suka nonton TV. Ya. Maka saya pernah membaca penjelasan dari sebagian ahlul ilmi. Maksud dari dibelenggunya syaitan di bulan Ramadan itu ada 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama, yang dibelenggu itu adalah pembesarnya, ya, rajanya. Karena syaitan itu mereka memiliki raja pembesar dan ada pasukannya. Seperti dalam hadis tentang apa itu? Tentang iblis, ya. Nabi mengatakan, ya, inna iblis yad'u 'arsyahu 'alal ma'. Iblis itu meletakkan arsy-nya di atas air. Ya. Dan dia apa namanya? Yab'atsu sarayahu. Iblis itu mengutus apa? Pasukan-pasukannya. Ya, mengutus pasukannya. Yang paling dekat dengan iblis itu adalah yang paling besar fitnahnya. Ya, yaji'u ahaduhum, salah satu dari pasukan iblis itu datang kepada iblis kemudian mengatakan qad fa'altu kadza wa kadza. Aku sudah melakukan yang ini dan ini. Ini masih dianggap remeh itu oleh iblis. Maka iblis mengatakan ma fa'alta syai'a. Kamu yang seperti itu belum melakukan apa-apa itu. Wa yaji'u al-akhar, kemudian datang lagi yang lain mengatakan ma taraktuhu ya illa wa farraqtuhu bainahu wa bain ahlihi. Aku tidak meninggalkan orang ini sampai kecuali aku telah memisahkan dirinya dengan keluarganya. Bercerai maksudnya. Nah, mendengar itu raja syaitan iblis mengatakan apa? Ni'ma anta. Jadi langsung didekati kemudian langsung dipuji. Ni'ma anta. Bahasa kita itu gimana? Ni'ma anta itu mantap kamu gitu. Nah, keren ente gitu. Nah, gituin. Nah, itu langsung mendapatkan pujian dari iblis. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya syaitan itu punya pimpinan. Ya, punya pimpinan. Jadi ada rajanya, kemudian ada seperti itu, sampai ada prajuritnya gitu. Nah, yang dibelenggu di bulan Ramadan adalah pembesar-pembesarnya. Ya, pembesar-pembesarnya. Adapun apa? Prajurit-prajurit yang bawah itu dibiarkan. Sehingga apa? Ketika pimpinannya itu dibelenggu, maka tidak bisa lagi apa? Memimpin pasukannya. Sehingga keburukan dengan kebaikan itu lebih banyak kebaikannya. Ya, orang-orang yang tergoda di bulan Ramadan itu lebih sedikit karena syaitan itu tidak terorganisir, bahasa kita begitu. Karena pimpinannya apa? Dibelenggu. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maksud dari dibelenggunya syaitan di bulan Ramadan adalah
godaannya dilemahkan, ya tipu dayanya dilemahkan. Ya, tipu daya setan itu dilemahkan. Tipu daya setan dilemahkan. Dan ini bisa kita rasakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika kita masuk di bulan Ramadan ini, kita bisa lebih menahan godaan setan. Ya kan? Lebih bisa menahan diri dari melakukan maksiat. Kemudian bisa lebih mudah melakukan ketaatan kepada Allah. Di luar bulan Ramadan, mungkin kita mau melakukan satu kebaikan, mau membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Wah, itu beratnya luar biasa. Gitu kan? Mau sedekah juga berat. Terus mau apa lagi? Mau zikir juga berat. Apa lagi? Mau sholat sunnah rawatib juga berat. Mau sholat jamaah 5 waktu di masjid juga mungkin berat. Gitu kan? Kemudian ketika ada godaan sedikit untuk berbuat maksiat, langsung. Nah, itu di luar bulan Ramadan. Karena apa? Syaitan itu berkeliaran banyak. Adapun ketika sudah masuk bulan Ramadan, Masya Allah, kita mau membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, itu ringannya luar biasa. Bahkan mungkin 1 juz itu masih kurang kita. Ya kan, sudah selesai 1 juz, ini masih enak ini, ya, masih mantap, udah lanjut lagi. Ya, terus bahkan 1 hari itu bisa sampai 2 sampai 3 juz, gitu kan. Kemudian sedekah juga lebih ringan, ya, lebih ringan sedekah. Kemudian memberikan makanan untuk orang-orang yang berpuasa, untuk berbuka puasa, itu juga ringan sekali. Kemudian mau zikir, ya, sambil naik motor mau zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ringan sekali, ya. Kemudian ketika ada godaan untuk berbuat maksiat, kita bisa mengeremnya. Enggak, lagi puasa ini, lagi di bulan Ramadan, direm, bisa. Dan itu mudah sekali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya godaan syaitan, tipu daya syaitan itu benar-benar dilemahkan di bulan Ramadan. Kita begitu kan? Ya, di bulan Ramadan ini luar biasa. Orang-orang melakukan kebaikan itu ringan sekali. Bahkan dalam keadaan puasa, lapar, haus, gitu kan? Tapi dia masih semangat membaca Al-Quran. Ya, setiap selesai dari sholat fardu, dia sempatkan membaca 2 lembar. Ya. Sebelumnya apa? Sholat sunnah rawatib dulu, gitu. Kemudian nanti setelah sholat yang berikutnya baca lagi, menyempatkan 2 lembar. Nah, itu ringan sekali, mudah. Itu penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, maksud dibelenggunya syaitan di bulan Ramadan adalah ya benar-benar dibelenggu semuanya, baik yang rajanya maupun yang pasukannya. Benar-benar dibelenggu semuanya, syaitan semuanya dibelenggu. Nah, terus kenapa kok masih ada maksiat? Nah, maksiat ini ada di bulan Ramadan akibat dari asar godaan syaitan yang sebelumnya. Asar itu apa? Pengaruh. Ya, ini pengaruh godaan syaitan sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, jadi syaitan itu menggoda anak Adam terus, itu kan tidak kenal waktu. Digoda terus. Sampai seorang hamba itu dia biasa melakukan maksiat. Tanpa digoda, tanpa dijerumuskan oleh syaitan, dia sudah otomatis melakukan maksiat sendiri. Nah, itu. Dan itu terbawa sampai masuk bulan Ramadan. Bahkan mungkin acara-acara, ya, program-program di TV, ya, atau tempat lain yang berusaha untuk memalingkan kaum muslimin dari beribadah kepada Allah, itu sudah dirancang sebelum masuk bulan Ramadan. Kan begitu kan? Waktu sahur, ya, mereka menyajikan hiburan tuh di TV. Entah itu humor-humor, ya, atau dangdut, ya, atau apa misalnya. Dulu kayak begitu, dulu, ya. Sekarang nggak tahu. Saya soalnya nggak nonton TV. Ya, dulu seperti itu. Acara-acaranya itu luar. Padahal di waktu sahur itu, ya, kita diperintahkan atau dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Dan itu cirinya orang-orang yang bertakwa. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat,
Ya, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman dan juga mata air. Mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka, yaitu berupa pahala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguhnya mereka dahulu waktu di dunia termasuk orang-orang yang berbuat baik. Nah, kebaikan mereka itu apa? Ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Maksudnya sedikit tidur di malam hari itu untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk nonton Liga Champion gitu. Ya, enggak tidur tapi apa? Nonton Liga Champion atau nonton apa ya? Main apa? Game online, ya, game online. Saya juga heran tuh, orang saya betah banget ya. Game online tuh sampai enggak tidur loh. Saya itu pernah waktu mau kajian subuh itu kan, kita nyiapin kajian itu butuh waktu kan, baca banyak referensinya, kitab-kitab itu kita buka semua referensi untuk kita sampaikan di kajian subuh itu. Jadi biar mendapatkan banyak faedah, banyak manfaat. Itu kita masih merasa kurang, waktu yang kita gunakan untuk baca itu masih kurang gitu. Akhirnya kita tidur ya cuma 2 jam ya, itu paling lama ya 3 jam gitu. Masih kurang gitu sebenarnya. Masih kalau diturutin masih pengen baca-baca lagi gitu kan. Nah, pas berangkat ya jam 4 berangkat, ngelewatin warnet, ramenya Masya Allah. Rame itu, jam 4 itu rame. Ini apa mereka nggak tidur apa gimana gitu kan. Nah, makanya kadang para ulama itu sampai ada yang mengatakan kalau seandainya aku bisa membeli waktu, niscaya aku akan beli waktu itu. Ya, karena apa? Mereka sangat memahami dan menyadari pentingnya waktu ya, kalau nggak bakalan disia-siakan. Nah, lanjut yang tadi Adzariyat tadi. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Nah, di waktu sahur di akhir malam itu mereka beristighfar. Nah, ini adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi di waktu sahur kita diperintahkan seperti itu gitu. Tapi karena programnya orang-orang yang bagiyus syarr atau bughatus syarr, orang-orang yang menginginkan keburukan, mereka membuat program-program yang berusaha untuk mengalihkan kaum muslimin dari beribadah kepada Allah. Nah, program ini sudah mereka rencanakan sebelum mereka bertemu dengan bulan Ramadan, jauh-jauh hari. Ya, bahkan sebelum tiba Ramadan itu sudah ada iklannya itu kan, mungkin ya nanti setiap waktu pagi setiap sahur ya ada acara ini. Nah, seperti itu, yang isinya itu maksiat. Nah, itu penafsiran yang ketiga. Jadi maksud dari dibelenggunya syaitan adalah syaitan benar-benar dibelenggu. Adapun maksiat yang ada di bulan Ramadan itu pengaruh dari godaan syaitan sebelum Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, masih kita lanjutkan hadis riwayat Imam Ahmad tadi. Keutamaan yang berapa yang disebut oleh Nabi? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang ke-6. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada, atau di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu Allah jadikan ada di bulan Ramadan. Ya, yang mana Lailatul Qadar itu Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini Allah jadikan ada di bulan Ramadan. Masya Allah, menunjukkan kedahsyatannya bulan Ramadan. Ada satu malam, maksudnya apa? Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah di malam tersebut, di Lailatul Qadar, ini lebih afdol, lebih utama daripada ibadahnya seseorang selama 83 tahun. Wah, luar biasa, perbandingannya jauh sekali. Yang mungkin umur kita itu nanti nggak nyampe 83 tahun, ya. Tapi itu bisa dicapai dengan apa? Beribadah
di satu malam saja, yaitu di Lailatul Qadar. Dan itu luar biasa, itu apa? Allah jadikan itu ada di bulan Ramadan. Allah tidak berikan itu di bulan-bulan yang lain. Nah, ini luar biasa. Lailatul Qadar itu luar biasa. Bahkan ada di antara ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Lailatul Qadar menurut sebagian ulama itu tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain. Ya, tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain. Di dalam satu riwayat di dalam Al-Muwatta, ya, Al-Muwatta Imam Malik, beliau meriwayatkan, ya, secara maknanya pernah suatu ketika Rasulullah diperlihatkan umur umat-umat sebelumnya. Ya. Seperti yang kita ketahui, umur umat-umat sebelum kita itu, sebelum Nabi Muhammad itu lama, ya kan? Nabi Nuh saja 950 tahun. Ya, kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Soleh 400 tahun, ya, bahkan lebih, gitu kan? Pokoknya lama-lama sekali umur umat zaman dahulu itu. Kemudian setelah itu Rasulullah menganggap umur umat beliau ini sangat ringkas sekali, sedikit. Bahkan beliau pernah mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku ini berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit sekali yang bisa melampaui batasan tersebut. Nah, Rasulullah merasa umur umatnya ini sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan umur umat sebelumnya. Ya, maka kemudian Rasulullah bersedih karena itu. Akhirnya Allah Azza wa Jalla mengutus, ya, malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada Nabi SAW akan adanya Lailatul Qadar, ya, akan adanya Lailatul Qadar yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat tentang Bani Israel. Ada di antara Bani Israel itu yang mereka beribadah kepada Allah selama 80 tahun lebih. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Waktunya itu habis untuk ibadah terus kepada Allah, tidak pernah bermaksiat selama 80 tahun lebih. Maka para sahabat kemudian merasa takjub, ya, merasa heran, luar biasa, gitu kan. Kemudian mereka menganggap diri mereka itu kita nggak ada apa-apanya. Udah, kemudian akhirnya, ya, malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi SAW bahwasanya Allah menjadikan atau memberikan Lailatul Qadar untuk umat beliau, sehingga para sahabat ketika itu kemudian bergembira karena itu. Ya, banyak riwayat-riwayat yang seperti ini. Yang intinya sebagian dari ahlul ilmi itu menetapkan bahwasannya Lailatul Qadar ini merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, Lailatul Qadar yang hanya ada 1 tahun dalam sekali dan itu ada di bulan Ramadan, itu jangan sampai nanti kita sia-siakan. Ya. Dari hari-hari di bulan Ramadan, Rasulullah sudah memberikan kepada kita kisi-kisinya. Ya, kan seneng kan kalau mau ujian dikasih kisi-kisi, nanti yang keluar ini gitu kan. Seneng kan? Bahkan dulu kalau waktu SMA itu misalnya kita mau ujian, tanya dulu sama gurunya, "Pak, nanti yang keluar apa aja?" Kalau dikasih tahu tuh, wow, masya Allah, seneng. Dan nanti fokusnya belajarnya yang itu aja. Gitu. Nah, termasuk ini Lailatul Qadar itu sudah Rasulullah berikan kisi-kisinya kepada kita. Kita tidak perlu repot-repot mencari dari awal Ramadan, ya. Tapi sudah berikan kisi-kisinya. Seperti yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan." Nah, ini kisi-kisinya ini. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini kisi-kisinya. Jadi adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian di malam-malam yang ganjil. Berarti malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-28.
Udah pokoknya di antara 5 malam ini. Ya, dan memang Allah Azza wa Jalla menyembunyikannya dari kita. Agar kita apa? Bersungguh-sungguh. Allah meminta agar kita itu bersungguh-sungguh di 5 malam terakhir ini. Ya. Yang kita nggak tahu ini apakah ada di malam ke-21 atau 23 atau yang lainnya. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, ya, bisa di malam ke-21, kemudian tahun berikutnya mungkin di malam ke-25, tahun berikutnya mungkin di malam ke-29 dan seterusnya. Karena riwayat-riwayat yang ada seperti yang disebutkan oleh Syekh Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim di dalam kitabnya Sahih Fikih Sunnah, beliau membawakan beberapa riwayat yang menunjukkan bahwasannya Lailatul Qadar itu di zaman Nabi itu pernah terjadi di malam ke-21, pernah terjadi di malam ke-27, pernah terjadi di malam ke-25. Nah itu beda-beda, dan itu yang ditetapkan oleh Syekh Utsaimin. Ya, Syekh Utsaimin berpendapat Lailatul Qadar itu yang sahih adalah berpindah-pindah waktunya. Nah, dan kita nggak tahu itu Lailatul Qadar itu di malam berapa, kita nggak tahu. Nah, yang ada tugas kita adalah bersungguh-sungguh beribadah di malam tersebut. Udah, sisakan 5 malam ini. Yang satu malamnya itu tidak sampai 12 jam. Kan nggak nyampe 12 jam kan? Awal malam itu ketika masuk maghrib. Akhir malam ya ketika terbit fajar shodiq itu sudah selesai malam. Nah, kan kalau dihitung nggak nyampe 12 jam. Nah, kita manfaatkan ini 5 malam ini. Ya, 5 malam ini untuk beribadah kepada Allah. Kalau bisa mudiknya setelah Idul Fitri, misalnya liburnya masih panjang nih, ya kan? Ya, itu bisa apa? Mudiknya nanti pas pada Idul Fitri. Itu. Kalau nggak panjang ya nggak apa-apa. Pulang sebentar kemudian waktu ya masuk kerja, gitu kan? Yang penting apa? Di Lailatul Qadar ini fokus, jadi tidak kena macet di jalan. Sebenarnya bisa juga macet-macetan di jalan sambil ibadah kan bisa, gitu kan? Cuma dikhawatirkan apa? Tidak fokus dan tidak maksimal. Ya, makanya disyariatkan apa? Untuk i'tikaf, ya, agar apa? Seorang hamba itu bisa fokus dalam beribadah di Lailatul Qadar. Karena kalau i'tikaf itu kan fokus, i'tikaf itu fokus. Kalau misalnya ibadahnya di rumah ada apa misalnya? Apa yang memalingkan dari ibadah itu apa? HP dibawa juga ke masjid. TV misalnya, yang punya TV ya, yang punya TV. Ya, kalau di rumah nanti dipalingkan dengan seperti itu, TV. Oh, ngelihat berita mudik tuh macetnya di mana, gitu kan? Ya, terus belum lagi, pokoknya berita-berita atau bahkan yang parah apa? Sinetron, masuk bawa-bawa nonton sinetron. Ya. Sinetron atau yang lainnya. Itu kalau tidak di masjid akan dipalingkan dengan baik. Belum lagi nanti diajak main sama anak, gitu kan? Anak ngajak main apa? Belum lagi itu apa? Ada istri tergoda, gitu. Padahal petunjuknya Rasulullah itu apa? Kalau di 10 hari terakhir itu seperti yang dikatakan oleh Aisyah, ya idza dakhala al-ashra syadda mi'zarahu. Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya. Ini diantara maknanya apa? Beliau menjauhi keluarganya. Maksudnya udah di 10 hari terakhir itu beliau tidak menggauli istri-istrinya. Fokus untuk ibadah. Kalau di masjid kan bisa fokus seperti itu. Kalau di rumah masuk kamar ngelihat istri. Nah, itu bisa berubah nanti. Gitu kan. Iya, kecuali jomblo. Nah gitu, istri yang mau beribadah di rumah juga biar fokus, kan gitu kan? Istri yang beribadah di rumah tidak mau itikaf di masjid misalnya, juga biar fokus di rumah, gitu, tidak melayani suaminya, gitu kan? Syukur-syukur anaknya sudah bisa mandiri, tidur sendirian, nggak perlu dipupuk dulu, ya makan bisa makan sendiri. Ini sama-sama ya fokus gitu. Suami di masjid fokus, istri di rumah juga fokus, nah gitu. Makanya disyariatkan ya untuk i'tikaf di masjid. Nah, ya udah. Kalau sudah i'tikaf di masjid, itu jangan disibukkan dengan handphone.
Kadang handphone itu luar biasa fitnahnya. Yang tadinya kita mungkin niatnya itu mau ini apa namanya, baca Al-Quran gitu lewat HP begini, paket datanya nggak dimatiin, ada WA kelunting gitu, apa ya, lihat gini, ternyata apa, grup, lagi seru nih bahasa apa, kita ikut nimbrung misalnya, komen begini, nanti balas-balasan, akhirnya yang tadi Al-Quran itu lupa, ya, tidak terasa dia sudah main WA itu 1 jam, udah kelewat nih, ya, padahal belum dapat satu juz. Ya belum lagi dia pengen, ini mumpung THR-nya udah cair, ya. Akhirnya buka apa? Nah gitu, ya. Di dalam masjid lagi itikaf mosok bukain begitu. Udah lagi nanti transaksinya juga di situ lagi, ya haram, nggak boleh, ya kan? Itu, memang sekarang godaannya luar biasa. Di antara sebab ya para ulama zaman dahulu itu mereka kok bisa fokus dalam beribadah karena hal-hal yang memalingkan itu belum banyak, ya kan? Dulu para ulama nggak punya apa, HP, ya, nggak ada radio, kemudian nggak ada televisi apalagi, ya, sehingga waktu mereka berkah, ya kemudian mereka bisa fokus untuk beribadah. Makanya sering kita dengarkan bagaimana ibadahnya mereka di bulan Ramadan itu luar biasa. Yang kalau kita bayangkan itu kayaknya kok susah gitu, ya. Bahkan mungkin kita pernah mau nyoba seperti itu, meniru mereka gitu, untuk bisa menghatamkan 1 kali dalam 1 malam. Gitu. Ternyata berat, nggak bisa. Ya, tapi mereka para ulama zaman dulu bisa. Bagaimana Imam Qatadah, beliau di luar bulan Ramadan itu bisa menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Imam Qatadah ya, setiap 7 hari itu khatam di luar bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, setiap 2 hari khatam. Ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, setiap malam khatam. Ya, Masya Allah, luar biasa. Dan itu sebenarnya bisa, ya bisa. Kemarin kita ada obrolan itu di grup para asatidah, ya, Majelis Al-Fiqh wal Hadis. Itu bisa memungkinkan. Jadi ketika seorang itu membaca, terutama untuk yang para hafidhul Quran ya, para hufad yang sudah hafal Al-Quran, itu lebih cepat lagi. Nah para ulama zaman dahulu mereka kebanyakan para penghafal Al-Quran, sehingga membaca Al-Quran itu mudah sekali. Ya, ini memurojaah seperti murojaah dengan bacaan yang hadr, yang cepat. Itu bisa. Kemarin dibahas oleh Syekh itu, 30 juz itu bisa selesai dalam waktu 7,5 jam. Ya. 7,5 jam itu selesai. Itu cuman cepat sekali bacaannya. Ya, bacaannya cepat sekali. Nah, itu bisa. Ya, makanya ya mungkin ya para ulama yang bisa menghatamkan 1 kali dalam 1 malam itu mungkin bacaannya seperti itu, cepat. Nah, kalau sudah hafal kan mungkin udah sambil dia berjalan, ya itu kan bisa. Kita yang hafal juz 30 saja sambil naik motor itu bisa kok, ya. Dari sini ke Tambun itu bisa, iya kan? Ya, rumahnya Tambun. Ya. Iya kan? Ya, sampai 30 juz selesai, 1 juz selesai itu, juz 30. Dari sini ke Tambun. Gitu. Itu sama macetnya. Jadi kalau sudah punya hafalan itu lebih mudah menghatamkan Al-Quran. Ya, sambil naik motor, sambil jalan, atau mungkin sambil nyapu rumah gitu. Sambil nyapu itu sambil murojaah, bisa seperti itu. Nah, tadi apa itu pembahasan terakhir kok sampai situ? Oh ya, masih riwayat Imam Ahmad tadi ya. Ya. Nah, itu keutamaan-keutamaan dan keistimewaan dan juga ya bisa kita katakan kedahsyatan bulan Ramadan yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi itu memberitahukan keistimewaan ini kepada para sahabatnya agar mereka semangat. Gitu. Kan orang kalau tidak mengetahui keistimewaan sesuatu, keutamaan sesuatu, dia tidak akan semangat. Kan itu kan, misalnya diwajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadan.
Setelah itu misalnya Allah tidak memberitahukan agar apa puasa di bulan Ramadan itu. Kemudian Rasulullah tidak memberitahu bulan Ramadan itu keistimewaannya apa. Apakah dia bulan yang diberkahi atau bagaimana? Tidak dikasih tahu. Kemudian keutamaan yang tadi disebutkan itu misalnya Rasulullah tidak memberitahunya. Itu kemungkinan kalau para sahabat mungkin bisa semangat. Ya, tapi orang-orang setelah mereka itu yang keimanannya itu jauh di bawah sahabat, itu mungkin akan merasa ini apa kok suruh puasa, ini manfaatnya apa sih gitu. Mungkin akan malas gitu kan. Tapi di sini Masya Allah Rasulullah memberikan apa? Keistimewaannya. Bulan Ramadan itu keistimewaannya ini dan ini. Ya, ayo semangat gitu kan, bahasa kita begitu. Nah, maka setelah kita mengetahui keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan ini, hendaknya kita berusaha untuk maksimal beribadah di dalamnya. Jangan sampai nanti kita menyesal. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini kan kita nggak tahu apakah akan datang berikutnya atau tidak. Kita nggak tahu semuanya. Ya, apakah nanti di tahun berikutnya itu kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan atau tidak? Karena ajal itu udah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat, kematian itu tidak harus selalu menunggu tua, dan tidak harus didahului dengan rasa sakit. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ya, kam min sahihin mata min ghairi illah. Betapa banyak orang yang sehat itu mati tanpa adanya penyakit. Tiba-tiba mati gitu kan, banyak seperti itu. Wa kam min saqimin 'asha hinan minad dahr. Dan betapa banyak orang yang sakit justru dia masih bisa hidup ya dalam waktu yang cukup lama. Ini juga bisa kita saksikan. Ada orang yang sakit itu menahun tapi dia enggak mati-mati, hidup terus. Ada yang seperti itu. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i mengatakan, wa kam min fata amsa wa asbaha dhahika wa akfanuhu tunshaju fil ghaibi wa huwa la yadri. Ya, dan betapa banyak ya para pemuda, mereka memasuki waktu sore dan pagi hari dalam keadaan tertawa, sedangkan kain kafannya sudah ditenun dalam keadaan dia tidak mengetahui. Nah, ini banyak anak-anak muda itu juga mati muda. Ya, itu jadi mati tidak harus menunggu tua, tidak harus didahului dengan rasa didahului sakit terlebih dahulu. Nah, kita ini semuanya nggak tahu apakah jatah umur kita itu masih panjang sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di berikutnya atau tidak. Nah, makanya kita manfaatkan. Ya, kita khawatir umur kita tidak sampai di Ramadan berikutnya. Sehingga nanti di akhirat kita termasuk dari orang-orang yang menyesal. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 24. Allah berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, dia mengatakan, duhai kiranya atau alangkah baiknya aku mempersiapkan amalan untuk kehidupanku saat ini, yaitu kehidupan akhirat. Ini sebagian ahli tafsir mengatakan penyesalan ini bukan hanya keluar dari lisannya orang-orang kafir saja. Kalau orang-orang kafir jelas penyesalan mereka apa? Kenapa dahulu waktu di dunia tidak beriman? Jelas itu kan. Sedangkan neraka jahanam itu sudah dihadapkan di hadapan mereka. Mereka menyesal itu. Orang-orang yang beriman juga menyesal. Penyesalan mereka apa? Kenapa dahulu waktu di dunia tidak memperbanyak amal? Ya, kenapa tidak menggunakan kesempatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya? Sehingga yang dilakukan itu hanya ibadah yang wajib saja. Ibadah sunnahnya ditinggalkan. Sholat hanya sholat wajib tok. Ya, sholat sunnah rawatib ditinggalkan. Sholat raweh ditinggalkan, gitu kan? Kemudian puasa juga hanya puasa yang wajib saja. Puasa 6 hari Syawal tinggalkan, Senin Kamis tinggalkan. Sedekah hanya sedekah yang wajib kepada keluarganya saja. Sedekah kepada orang lain, kepada fuqara wal masakin juga ditinggalkan padahal dia mampu. Nah, yang seperti ini nanti dia akan menyesal di akhirat ketika dia melihat orang-orang yang beriman, yang memiliki semangat tinggi dalam beramal, yang mereka beribadah bukan hanya yang wajib saja, tapi yang sunnah juga mereka amalkan semuanya.
diberi ganjaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang hanya mencukupkan yang wajib tadi akan menyesal. Ya, coba dulu waktu di dunia saya beramal sehingga mendapatkan derajat seperti si fulan itu. Nah, ternyata si fulan ya orang lain itu Allah berikan derajat surga Firdaus, sedangkan dia derajat yang paling rendah misalnya. Nah, dia akan menyesal. Nah, maka kita tidak ingin seperti itu di akhirat. Ya, maka kita memohon ya hidayah dan taufik kepada Allah agar memudahkan kita untuk memaksimalkan ibadah ya terutama di bulan Ramadan yang mubarak ini. Sudah. Ya, tadi rencananya 45 menit ya. Sudah kelewatan ini. Ya. Tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan. Ada tidak? Ini Pak, dari di tempat lain juga? Oh, 3 cabang. Yang di Jakarta juga? Oh, enggak? Iya, maksudnya Jakarta juga nyimak gitu. 9 cabang, Masya Allah. Tidak ada pertanyaan? Jelas ya, alhamdulillah ya. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tentang ibadah di bulan di malam Lailatul Qadar itu fokusnya ke baca Al-Quran atau sholat? Oh iya, Masya Allah. Nah ini untuk ibadah di Lailatul Qadar itu kita fokus ibadahnya itu apa gitu? Apakah memperbanyak baca Al-Quran atau sholat? Yang pertama adalah sholat. Ya, karena ada nasnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan sholat, ya, qama di sini bangun, maksudnya bangun untuk sholat di Lailatul Qadar, di malam itu Lailatul Qadar, dengan dorongan iman dan ihtisab, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Itu yang pertama. Karena ada nasnya gitu kan. Nah, kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan ketika seorang ikut sholat tarawih ya dan witir sampai selesai bersama imam, itu sudah cukup dikatakan masuk dalam hadis tadi, yaitu man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu sudah masuk, gitu kan? Dengan syarat apa? Kalau ikut sholat bersama imam sampai selesai. Baik imam itu sholatnya 11 rakaat maupun 23 atau bahkan lebih 30 sekian misalnya. Harus ikut selesai, sampai selesai bersama imam. Karena Nabi mengatakan man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya sholat semalaman suntuk. Nah, jadi kalau pas Lailatul Qadar sholat tarawih bersama imam sampai selesai, ini sudah masuk dalam hadis tadi. Nah, setelah itu kita misalnya mau menambah sholat lagi, dipersilahkan, nggak apa-apa. Itu. Tapi kalau capek misalnya sholat terus, ya kita membaca Al-Quran. Udah itu aja, diperbanyak 2 itu. Ya, sholat tilawah. Sholat sunnah itu kan nggak harus berdiri. Kalau antum sampai berdiri kan boleh duduk, ya kan? Boleh duduk. Karena duduk itu menjadi rukun, berdiri itu menjadi rukun dalam sholat, khusus untuk sholat yang wajib. Ya, kalau sholat sunnah seperti sholat tarawih itu boleh antum sambil duduk dari awal, padahal antum nggak sakit, nggak ngantuk, ya kan? Bahkan nggak sampai sama sekali, tapi pengen duduk sholatnya. Karena yang mau dibaca 1 rakaat 1 juz, misalnya begitu kan? Misalnya. Itu boleh. Jadi mulai dari takbiratul ihram itu duduk. Ya, sambil duduk. Nah, posisi duduk yang diperbolehkan dalam sholat itu, yang pertama seperti duduk iftirash. Duduk iftirash itu loh, yang duduk di antara 2 sujud. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Kalau tidak bersila. Itu yang kedua.
Dan tidak boleh menyelonjorkan kaki ke depan ke arah kiblat kecuali ada udzur. Nah, jadi yang pertama itu dulu, mau iftirosh atau bersila. Udah, nanti takbiratul ihramnya begitu. Jadi sambil duduk bersila gitu ya, Allahu Akbar. Ya kan? Baca doa istiftah, kemudian ta'awud, ya, membaca Al-Fatihah. Nah, setelah itu dipersilakan antum membaca surat setelah Al-Fatihah itu sambil memegang mushaf. Dipersilakan. Ya, antum membaca misalnya 1 rakaat 1 juz pertama. Kalau sudah selesai, ya antum tutup, ya kemudian antum takbir ya Allahu Akbar untuk rukuk. Nah, rukuknya dengan membungkukkan badan begini. Kemudian i'tidal. Ya, i'tidal biasa. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian waktu sujud, antum kan bisa sujud mudah. Maka sujudnya ya benar-benar sujud. Ya, seperti sujud ketika pokoknya sujud biasalah. Seperti itu terus. Sampai nanti rakaat kedua antum lanjutkan duduk juga. Ya, baca Al-Fatihah, setelah itu juz yang kedua. Seperti itu. Ya, itu diperbolehkan. Jadi yang rukun berdiri dalam sholat itu hanya sholat yang wajib. Nah. Cukup ya. Masih 15 menit lagi. Persiapan ya. Taib, wallahu alam, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat ya, terutama untuk saya pribadi ya, dan juga untuk antum sekalian. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.